putar. Nah, sip. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di program alumni STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya. Hari ini kita akan belajar salah satu ilmu yang sangat diperlukan buat kehidupan kita, pengembangan diri kita, dan baik mengenal diri kita maupun mengenal karakter kita, yaitu ilmu grafologi. Dan ilmu grafologi ini juga penting, perlu buat kita dalam keluarga kita dan juga buat sekolah kita. Nah, ini udah live on YouTube nih. Hari ini kita akan belajar Introduce Graphology for School oleh salah satu alumni Sekolah Tena dan Motivator Indonesia STMI Batch 1 Angkatan Pertama 8 tahun yang lalu, November 2012, sama Master Richard. Baik, saya akan membacakan sedikit profil dari Master Richard yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Master Richard adalah pembicara internasional Indonesia, Malaysia, Singapura, Certified NGH USA, itu adalah Asosiasi Hipnosis Hipnoterapi di Amerika Serikat, Certified Handwriting Analysis, CHA, dari Master Yosandi, salah satu pakar tulisan tangan terkemuka di Indonesia, yang sering membantu masalah-masalah kriminal dan tulisan-tulisan tangan yang lainnya. Kemudian International Magic Certification, CEO and Founder Rich Innovation, grafolog dan hipnoterapis, trainer pengembangan diri dan psikoterapi di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, staf rumah sakit jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor, penulis buku grafologi bestseller The Art of Handwriting Analysis and Subconscious Auto Writing, trainer doodle art juga, for teacher, doodle art itu mengenal anak lewat gambar, dan beliau juga alumni STMI, Sekolah Tena dan Motivator Indonesia. Baik, tanpa panjang kali lebar, kepada Master Richard kami persilahkan. Tepuk tangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Cek, wabarakatuh. suara saya sudah terdengar oleh teman-teman atau belum? Sudah, jelas. Oke, ini sambil saya live on YouTube, jadi nanti teman-teman boleh kita sebelum mulai, 5 menit ke depan, jadi sebelum mulai, silakan Anda tulis. Jadi ini tugasnya nih, kita 5 menit sambil saya break buat YouTube dulu, saya akan on di YouTube juga. Jadi silakan teman-teman tuliskan minimal 1 paragraf di kertas yang kosong, boleh kertas apa aja. Kalau misalkan nggak ada kertas A4, idealnya A4, tapi kalau nggak ada ya kertas apa aja. Tuliskan tulisan bebas narasi, jangan pakai bullet and numbering, diakhiri dengan tanda tangan. Oke? Bisa teman-teman? Ini sambil ngumpul dulu, nunggu teman-teman yang lain. Saya akan share juga di grup biar tambah rame nih kelasnya. Iya, kita woro-woro nih. Saya break dulu 5 menit, silakan tugasnya dilakukan ya. Boleh Silakan teman-teman, tulisan tangannya dibuat ya dalam kertas, teman-teman. Karena kita akan belajar tulisan tangan hari ini, yaitu Introduce Graphology for School. Kita kasih waktu 5 menit dari sekarang. Kami nunggu teman-teman yang lain ikut ke acara kita hari ini. Ini lagi kita woro-woroin. Oke, teman-teman jangan lupa ditulis ya. Tulisan bebas, narasi,
Diakhiri dengan tanda tangan di bawahnya yang pakai nama jelas di bawahnya. Oke, sudah. Cek. Ya, masuk. Suaranya masuk. Ini di komputer saya jadi agak sambil-sambil soalnya di sini. Baik. Oke, Mas Sakti, boleh. Baik. Kalau ini masih ada suara saya masih kedengaran? Jelas, jelas, jelas kedengaran. Cek. Masuk. Clear. Oke, teman-teman yang baru datang silahkan dituliskan satu paragraf bebas di kertas kosong gitu ya. Lalu dibubuhi tanda tangan di akhir. Oke, 2 menit lagi kita akan mulai.
Oke, siap. Kita mulai ya. Mas Sakti sudah siap? Kita mulai. Oke, siap. Cek. Oke, cek teman-teman. Terdengar suara saya? Masuk, jelas, clear. Gimana yang lain, Oke, teman-teman? clear. Clear. Kedengaran, Kak. Oke, klik kedengaran ya. Udah kelihatan slide-nya? Sudah. Sudah. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah berkumpul di sini di sebuah acara yang luar biasa, gitu ya. Saya diajak oleh Mas Sakti untuk mengisi Sakti Talk Show ya. Alumni STMI berbagi. Alumni STMI berbagi, gitu ya. Salah satu wujud berbagi kita kepada teman-teman yang ada di luar sana, gitu ya. Hari ini kita akan bahas ilmu yang luar biasa, yaitu tentang grafologi. Grafologi apa sih yang akan saya bahas? Grafologi yang diaplikasikan di sekolah, gitu ya. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah grafologi for school atau grafologi road to school. Nah, road to school ini sebenarnya saya peruntukkan untuk para pendidik dan orang tua, karena ternyata grafologi ini sangat luar biasa manfaatnya bagi pendidik dan orang tua. Niat malah. Sebelum mulai terkenal maka kenalan, gitu ya. Jadi saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Richard Dedi Syahbudin Afandi. Saya seorang handwriting analysis, gitu ya. Seorang pakar analisa tulisan tangan, dan hari ini kita akan berbagi tentang bagaimana menganalisa tulisan tangan untuk melihat karakter dari orang-orang terdekat kita. Bahkan kalau misalkan Anda guru atau praktisi pendidikan, Anda bisa lihat karakter anak didik Anda seperti itu. Oke, satu kalimat untuk rekan-rekan kalian, luar biasa, gitu ya. Jadi rekan-rekan yang hadir di sini Halo, Mas Richard. Oke, sepertinya ada terkendala sinyal. Kita tunggu dulu ya. Nanti Mas Richard akan hadir kembali. Wih, Pak Suwarto, apa kabar? Alhamdulillah sehat Kak Sakti, gimana kabarnya juga? Alhamdulillah. Saya hadir dengan background baru. Green screen. Persiapan bikin studio. Iya, udah datang nih Mas Richardnya. Masuk. Sorry. Oke, terdengar lagi suara saya? Tadi sempat hilang ya? Iya, sempat hilang. Oke deh. Kalau enggak saya pakai 2 aja kali ya. Ini udah di-approve. Suaranya nggak sebesar yang tadi. Oh gitu. Oke, coba. Ya. Cek. Ya. Sudah terdengar suaranya? Sudah? Ya, sudah. Oke, saya coba putar lagi ya. Oke, sudah terlihat lagi? Sudah, kamu adalah... Oke, bentar. Oke, sudah terlihat lagi ya? Sudah. Ya. Oke. Jadi kamu adalah seorang yang istimewa. Kalau menurut kamu tidak istimewa, itu hanyalah karena kamu belum menyadarinya. Gitu. Yaitu kata Meridiana. Gitu. Jadi teman-teman yang ada di sini orang-orang yang istimewa.
Oke, dengan keterbatasan yang ada, mungkin jaringan karena di sini juga tadi habis hujan gitu ya. Bismillah aja, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan tetap bisa didapat dengan maksimal dan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan. Terus Oke, sudah siap semuanya ya? dia lagi. Oke, silakan di mute dulu. Ya. Nah, di mute dulu, kita akan mulai kajian hari ini. Oke. Jadi kita akan membahas grafologi Road to School. Kenapa sih ini penting gitu ya? Kenapa sih grafologi Road to School ini penting? Kenapa grafologi ini penting gitu ya? Jadi saya mengawali, kalau ngomongin grafologi gitu ya, saya mengawali ini perjumpaan pertama saya dengan grafologi yang saya aplikasikan di pendidikan gitu, di sekolah gitu. Jadi dulu itu saya lebih banyak mengaplikasikan analisa tulisan tangan atau karakter diri ini saya gunakan untuk orang-orang yang di perusahaan gitu. Jadi permintaan perusahaan, bagaimana rekrutmen gitu ya, melihat orang ini cocok atau tidak gitu di posisinya gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu membutuhkan analisa yang luar biasa untuk melihat ini karakternya cocok atau enggak gitu ya. Dan jujur kalau secara finansial itu lebih menguntungkan gitu. Itu lebih menguntungkan. Tapi saya akhirnya dapat sebuah undangan gitu ya. Dapat undangan di sebuah sekolah gitu. Akhirnya saya ke sekolah itu gitu ya, diundang oleh sekolah yang namanya Jagat Arts gitu ya, untuk menganalisa karakter anak-anak didik gitu ya. Nah, ini sekolahnya. Dan uniknya ketika saya ke sekolah itu, saya menganalisa anak didik yang ada di sana. Gitu. Ternyata ketika saya ke sana, saya niatnya cuma mengajarkan tentang tulisan tangan gitu ya. Tapi ketika saya ke sana, ternyata pas dilihat tulisan tangannya unik-unik gitu. Terus si guru BK-nya ini minta dilihat gitu. Dari tulisan ini kira-kira yang punya masalah yang mana gitu. Akhirnya saya ambil beberapa sampel gitu dari anak-anak didik tersebut gitu ya. Dan sampel ini saya berikan ke guru BK tersebut gitu. Saya bilang ke guru BK-nya gitu ya. Ini menurut analisa saya ini tulisan tangan anak-anak yang sepertinya butuh perhatian. Jadi ada 10 sampel tulisan yang saya ambil, saya berikan ke guru BK tersebut. Dan kata guru BK tersebut malah kaget gitu. Kok bisa ngambil dari sekian banyak sampel, kalau nggak salah ada 40 anak gitu ya, yang diambil 10 sampel ini gitu. Nah itu bertanya-tanya tuh si guru BK-nya, kok bisa yang diambil yang ini gitu. Terus dia juga terkejut gitu. Ini yang diambil ini ternyata menurut dia, ini orang-orang yang familiar gitu. Jadi ada yang orang-orang pelaku bullying, ada yang orang-orang yang korban bully gitu ya, dan ada orang-orang yang ternyata broken home gitu. Jadi dari situ saya berpikir ternyata grafologi bisa sampai sedalam itu gitu ya untuk mengaplikasikan ilmu ini gitu ya. Jadi dari situlah saya mulai berpikir untuk mengembangkan grafologi ini di bidang pendidikan seperti itu. Oke, cek masih terdengar suara saya? Masih bagus, clear. Oke, clear ya. Oke, kita lanjut ya. Baik. Ini juga berkembangnya grafologi ini saya aplikasikan di berbagai tempat gitu ya. Bahkan sampai grafologi ini berkembang juga ke Malaysia gitu. Ini di Malaysia dari konselor pendidikan itu mengundang kami untuk memberikan arahan tentang mengenal karakter anak gitu ya lewat grafologi ini gitu. Jadi grafologi ini sudah berkembang bahkan di Malaysia sendiri konselornya udah meminta kita bahkan udah jadi program di sana gitu. Mudah-mudahan di kita konselor di Indonesia terutama bimbingan konseling juga mau gitu menjadikan ini salah satu program. Kalau di Jabodetabek, alhamdulillah beberapa kali kita mengisi di MGBK untuk Jakarta, Bekasi itu udah rutin gitu ya. Dan mudah-mudahan kedepannya juga teman-teman guru, terutama BK itu bisa mengembangkan ini. Dan orang tua juga ini penting gitu ya. Kenapa penting? Nanti kita akan bahas habis ini gitu ya. Oke. Nah, apa yang kita bahas hari ini itu semuanya ada di buku ini sebenarnya.
kalau misalkan kita bahas grafologi secara dasarnya gitu. Tapi ada beberapa program yang tidak saya masukkan ke dalam buku ini gitu. Jadi di dalam khusus grafologi for school. Nah, buku ini cukup lengkap membahas tentang grafologi, dan kalau misalkan teman-teman pengen belajar dasarnya, buku ini adalah buku yang saya sarankan gitu. Dan buku ini bisa teman-teman dapatkan di Mas Sakti ya. Nanti bisa pesan langsung ke Mas Sakti untuk yang pengen dapat bukunya atau pengen untuk memiliki bukunya gitu. Dan buku ini juga udah cetakan ke-6, sekarang udah cetakan ke-7 gitu ya. Dan cetakan baru ini juga ada rekomendasi dari Romy Rafael gitu ya tentang bawah sadar gitu. Dan luar biasanya ilmu grafologi ini bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitar Anda gitu ya. Dan dari buku ini pun banyak sekali yang sudah merasakan manfaatnya gitu ya. Oke. Di buku yang baru, nanti teman-teman akan dapat Grafokit juga. Jadi buku yang baru ini baru akan rilis di November akhir, tapi nanti ada bonusnya beda dengan buku yang sebelumnya. Jadi buku yang ini cetakan baru, nanti teman-teman akan dapat loop, dapat Grafokit gitu ya, peralatan untuk menjadi grafologi gitu ya, grafologis gitu. Mengaplikasikannya langsung. Ini luar biasa nih. Oke. Nah, ini acara terdekatnya, ada Doodle Art Therapy, ada juga New Normal Super Teacher. Ini di Grafologi for School nanti akan diajarkan juga di New Normal Super Teacher. Oke. Nah, ini kita akan masuk ke Introducing Grafo for School. Jadi tadi itu intermezzonya ya, itu intermezzonya. Sekarang kita akan masuk ke materinya. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik belajar ini, teman-teman bisa nanti ikutan yang Grafologi for Teacher tadi. Nanti teman-teman akan diarahkan untuk belajar juga grafologi for school. Oke. Nah, apa sih grafologi itu? Sebelum kita masuk ke sini, teman-teman tadi kan udah dikasih tugas ya, membuat tulisan tangan plus tanda tangan. Nah, fungsinya apa sih? Apa sih yang mau kita analisa? Nah, disitulah kita bermain gitu ya. Kita belajar gitu tentang grafologi ini. Ada 4 hal yang akan kita pelajari kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut tentang grafologi for school dan manfaatnya buat anak didik Anda gitu ya. Yang pertama adalah fundamental grafologi, dasar dari grafologi. Seperti apa sih grafologi gitu ya. Yang kedua adalah ilmu rahasia membuat tanda tangan. Jadi tanda tangan itu nggak sembarangan loh teman-teman. Ternyata tanda tangan orang-orang sukses itu ketika diteliti nih, itu polanya sama gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang sukses dengan karakter dan konsep diri yang baik, itu polanya sama. Maka dari itu dengan mengajarkan anak kecil, anak-anak didik kita gitu ya, membuat pola tanda tangan yang baik gitu ya, itu akan memudahkan dia untuk membentuk karakter diri yang positif. Terlepas dari nanti kita akan belajar nih, ada 2 konsep. Ada konsep bahwa ada konten, ada konteks. Dalam tulisan itu ada konteksnya, ada kontennya. Mengubah salah satunya maka akan berpengaruh pada karakter seseorang seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua ya. Jadi kalau misalkan perusahaan kan bikin logo tuh, mahal kan? Nah, ini teman-teman juga bikin logo buat diri sendiri ya luar biasa. Kalau misalkan teman-teman pengen menjadi diri yang positif ya harus membuat tanda tangan yang positif juga gitu. Nah, itu kalau misalkan belajar ini ke grafolog yang memang khusus gitu ya, itu bisa mahal banget. Tapi di Grafologi for School itu diajarkan bagaimana supaya bisa menerapkan ke anak minimal karakter diri yang konsep diri yang positif gitu ya. Yang ketiga, teman-teman juga akan belajar tentang grafologi untuk minat bakat. Walaupun di dalam psikologi, grafologi ini bukan tools utama dalam minat bakat, karena ada tes Holland, tes yang lainnya gitu ya. Grafologi ini kan proyeksi sifatnya gitu ya, untuk melihat kepribadian seseorang. Tapi dari grafologi ini kita bisa melihat kecenderungan bakat seseorang. Arah bakatnya seperti apa, arah potensi dirinya seperti apa. Dan itu adalah salah satu dalam poin yang penting dalam untuk menentukan bakat, gitu ya. Dan yang keempat adalah 7 tanda waspada dalam tulisan tangan. Kalau teman-teman cermati kemarin ada kasus bunuh diri ya. Nah, kasus bunuh diri yang terjadi di di Kalibata. Yang anak SMA yang kemarin itu, gitu ya. Itu ternyata pola tulisannya kalau dilihat dari grafologi ada pola tulisan yang ternyata arahnya ke arah memang depresi dan bunuh diri.
Nah, itu bisa kelihatan tuh. Nanti kita juga akan lihat tuh, akan belajar tentang itu nih. Gitu. Nah, hari ini spesial nih. Saya diundang sama Mas Sakti untuk sharing ke teman-teman. Mas Richard tidak bisa langsung semua, karena memang ini biasanya 4 sesi, 4 kali pertemuan, dan satu pertemuannya itu 2 jam sampai 3 jam. Tapi kata Mas Sakti, ya ini minimal sejam ini teman-teman dapat gambaran umumnya dan dapat ilmunya untuk dibawa jadi bekal. Gitu. Ini spesial banget nih Mas Sakti nih. Mantap. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Sakti nih, luar biasa. Tepuk tangan buat Mas Richard, terima kasih. Mantap. Oke. Nah, jadi apa sih itu yang mau kita pelajari ini, barangnya namanya grafologi, itu apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi grafologi ini adalah ilmu yang mempelajari struktur psikologis seseorang gitu ya, karakter lah paling gampangnya kalau misalkan orang, karakter seseorang dari tulisan tangan. Jadi evaluasi buat ngelihat karakter, disposisi, minat bakat seseorang dari tulisan tangan gitu ya. Nah, grafologi ini ilmu apa sih sebenarnya? Ada yang bilang ini pseudoscience, bukan gitu ya. Terlepas dari pseudoscience atau tidak gitu. Grafologi ini adalah salah satu ilmu yang kalau dulu itu berdiri sendiri gitu ya, karena grafologi sudah ada sebelum psikologi ada gitu ya. Dan sekarang pun di dalam ilmu psikologi, grafologi ini menjadi sebuah alat tes juga dalam psikologi gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya ilmiah nggak sih? Ilmiah, karena memenuhi syarat-syarat tes dalam tes psikologi. Mungkin ada yang nggak yang di sini pernah waktu mau masuk kerja disuruh bikin titik, terus ada titik tuh terus diterusin tuh, suruh gambar jadi apa gitu. Atau ada coretan disuruh lanjutin coretannya gitu kan. Lalu ada itu. Atau suruh gambar beringin, gambar pohon gitu, nggak boleh pohon beringin gitu ya. Ada ya. Ya, itu adalah tes proyeksi, tes coret-coretan, tes gambar. Nah, grafologi itu juga sama, melihat bagaimana kita membuat coret-coretan tersebut. Dan setiap coretan itu ada maknanya. Gitu loh. Jadi grafologi ini luar biasa. Ilmu ini simple tapi ilmiah dan akurasinya bisa dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Oke, jadi itu grafologi ya. Jadi kalau teman-teman pernah melakukan tes yang tadi itu, berarti teman-teman juga udah pernah dianalisa coretannya gitu. Cuman bedanya kalau grafologi lebih fokus pada tulisan tangan, gitu ya. Pernah nggak teman-teman, misalkan di sini ada yang lamar kerja disuruh pakai tulisan tangan, ada nggak? Lamarannya itu ya. Lamarannya. Ya, betul. Ya. Nah, banyak perusahaan besar itu sudah memakai jasa-jasa grafolog gitu. Bahkan di dunia sendiri, bahkan di Amerika sendiri, ribuan perusahaan besar sudah menggunakan grafologi ini untuk menilai orang ini cocok atau tidak di pekerjaannya gitu. Penilaian awal, screening awal gitu. Contohnya gini, ada murid saya nih ketika ngirim ke perusahaan tertentu, perusahaan besar, dia mengirimkan lamaran pakai tulisan tangan. Ada 2 orang. Yang satu saya bilang secara kognitif lebih pintar dari yang satu lagi gitu ya. Si A lebih pintar dari yang si B gitu. Pada saat si A dan si B ini mengirimkan lamaran gitu, anehnya yang diterima malah si B gitu. Bukan si A yang secara kognitif lebih pintar gitu. Posisinya adalah sama-sama sekretaris gitu. Tapi kenapa yang si B yang diambil, yang si A malah nggak diambil gitu. Padahal si A dari secara akademiknya bagus. Si B secara akademik nggak bagus amat gitu ya. Tapi pas saya lihat tulisannya, si B tulisannya pertama rapih. Kalau tulisan rapih itu berarti dia manajemen dirinya bagus, gitu ya. Yang kedua, tulisannya lengkap titiknya. Kalau lengkap titiknya berarti dia detail orangnya. Jadi kalau misalnya tulis I ada titik tuh, titiknya semuanya lengkap. Itu si B tuh. Si A tulisannya besar-besar, udah gitu nggak lengkap dan tidak rapi. Syarat pertama jadi sekretaris kira-kira apa? Dia butuh orang yang cermat. Dia butuh detail, dikasih billing nih banyak nih, tagihan dan lain-lain, ada agenda. Kalau misalkan kebayang, kalau misalkan si A tadi yang jadi sekretaris, kira-kira bosnya marah-marah terus nggak? Iya. Iya, karena apa? Karena
tanda tangan atau tulisan tangannya tidak sesuai dengan karakter yang diperlukan. Gitu. Jadi grafolog ini sudah banyak di perusahaan-perusahaan menggunakan jasa grafolog untuk menilai seseorang ini cocok atau tidak gitu di posisinya seperti itu. Nah, grafologi ini makanya yang orang bilang itu kalau misalkan grafolog cocoknya di perusahaan, ya benar. Saya beberapa kali itu sampai kemarin terakhir saya analisa calon sekretaris direktur salah satu rumah sakit besar di bawah Kementerian Kesehatan gitu. Saya dikasih buat analisa itu gitu. Dan memang kalau ngomongin dari segi finansial bisa jadi lebih besar. Tapi kalau ngomongin hati gitu ya, saya terpaut dengan anak-anak murid gitu. Ketika waktu kemarin dapat dapat shock gitu ibaratnya, ngelihat oh ternyata bisa ngelihat kecenderungan masalah pada anak didik kita gitu loh, anak-anak kita gitu. Ini saya tertarik untuk mengembangkan ini dan memasyarakatkan grafologi untuk mengenal anak-anak didik kita gitu ya. Dan alhamdulillah nih Mas Sakti ini udah 4 angkatan bareng saya gitu ya untuk memasarkan grafologi lewat Grafologi for School gitu ya. Ini luar biasa nih. Alhamdulillah. Mantap. Dan yang kedepannya ini kita bareng sama Malaysia nih. Jadi November ini tanggal 28 itu yang tadi flyernya itu saya sama guru dari Malaysia itu mengajarkan grafologi for school khusus untuk teacher, tapi bisa diaplikasikan untuk siapapun, orang tua, bahkan guru-guru, guru BK dan pendidik gitu ya. Plus diajarin juga analisa lewat sidik jari gitu. Jadi dari sidik jari juga dilihat tuh karakternya seperti apa dan manual bukan pakai alat. Kalau pakai alat kan kurang akurat ya. Kalau menurut saya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ini kita bisa ngelihat pola-polanya khusus gitu. Dan ini udah diaplikasikan juga di Kementerian Pendidikan Malaysia gitu ya. Jadi teman-teman bukan hanya dapat grafologi for school, tapi dapat sidik jari juga, analisa sidik jari, gimana caranya gitu. Manual, ngelihat langsung ketahuan nih karakternya seperti apa. Terus ada hypnoteaching-nya juga, bagaimana mengajarkan yang nyaman untuk anak didik. Itu nanti tuh ada nanti di bulan November ini. Nanti akan di-share oleh Mas Sakti, kalau tertarik boleh ke Mas Sakti nanti. Ya. Oke, nah ini dia. Kebanyakan orang menganggap grafologi itu hanya tulisan biasa. Gitu. Jadi nggak pengaruh apa-apa gitu. Nyatanya nggak. Ternyata grafologi itu setiap orang kalau dilihat ya tulisannya itu berbeda-beda, polanya berbeda-beda gitu. Jadi bahkan kalau menurut salah satu ahli grafologi itu grafologi itu adalah tulisan bawah sadar, gitu ya. Kok bisa disebut tulisan bawah sadar gitu? Karena ada yang bisa dikendalikan, ada yang nggak bisa dikendalikan. Gitu. Kok gitu ya? Ya iya, seperti itu. Karena karakter diri kita yang membawa bentuk tulisannya tersebut. Gitu. Pola-pola yang sudah terbentuk di dalam pikiran kita yang membawa bentuk tulisannya tersebut. Gitu. Jadi dalam tulisan ini ada 2 makna. Yang pertama adalah makna yang terlihat atau konten, gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat tulisan nih, tulisannya Richard gitu ya, RICHAD, Richard gitu ya. Itu terlihat sama tulisannya semua orang. Tulisannya ada R, ada I, ada C, ada H, ada A, ada D. Itu makna konten, gitu. Makna konten ini biasanya dipakai oleh psikologi di dalam expressive writing therapy. Jadi kalau misalkan Anda ikutan terapi, suruh bikin jurnal, bikin diary gitu ya. Hari ini saya bersyukur, saya sudah ini. Atau Anda ikutan training motivasi, suruh menulis tuh cita-cita Anda gitu ya. Itu yang disebut konten. Konten aja bisa buat terapi loh. Terapi anak didik kita dengan menuliskan saya pintar, saya hebat, saya apa gitu. Itu secara nggak langsung, itu juga mempengaruhi emosi diri kita. Itu baru kontennya aja yang kita tulis. Nah, grafologi selain mempelajari tentang konten, dia mempelajari tentang konteks. Bagaimana tulisan itu dibuat? Polanya seperti apa? Tulisan yang miring ke kiri, orangnya otomatis kalau secara karakter itu orangnya cuek gitu ya. Sama tulisan yang miring ke kanan, orangnya berarti responsif emosinya. Ibarat kalau ke kiri itu orang lagi senderan gitu, gini. Kira-kira dia terbuka atau tidak? Kurang terbuka ya.
Karena apa? Karena dia lebih fokus pada dirinya. Bayangkan sama orang yang condong ke diri Anda. Itu orang-orang yang nulisnya miring kanan. Berarti itu orang yang responsif gitu ya. Jadi bentuk tulisan, pola tulisan itu beda-beda. Contohnya gini. Yang tulisannya bulat-bulat ada di sini? Ada yang bulat-bulat tulisannya. Nah, yang tulisannya bulat-bulat gitu ya, yang kalau nulis A tuh buntet gitu ya, O kayak O gitu, A-nya bulat gitu, terus B-nya tuh bulat gitu, atau lengkung-lengkung bulat gitu ya. Orang-orang yang nulisannya bulat-bulat gitu ya, itu biasanya lebih emosional dan lebih sensitif secara emosi gitu ya, lebih banyak menggunakan emosinya. Tapi yang tulisannya kotak-kotak gitu, ada yang tulisannya runcing-runcing atau kotak gitu ya. M-nya aja kayak kotak gitu, cuma dipakai tengah-tengahnya doang di garis gini gitu ya. Ada yang kayak gitu? Ada. Ada. Itu berarti orangnya lebih ke arah rasional dan logis gitu ya. Jadi kalau bentuknya menyiku-nyiku, itu berarti orangnya logis. Kalau bentuknya bulat-bulat, berarti orangnya menggunakan emosi. Jadi jangan aneh kalau yang tulisannya bulat-bulat agak baperan. Kalau yang tulisannya kotak-kotak, kalau ditanya orang, dia kritis. Masa sih kayak gitu? Emang iya ya? Dia nggak gampang percaya tuh sama orang lain. Nah, jadi seperti itu ya. Beda antara tulisan, bentuk tulisan aja udah membedakan tuh karakter seseorang gitu ya. Oke, itu tentang konten dan konteks. Jadi ternyata tulisannya sama, Richard. Tapi yang satu buntet-buntet, bulat-bulat. Yang satu lagi kotak-kotak. Karakternya udah beda. Gitu. Nah ini yang dipelajari oleh grafologi. Kok bisa sih ini karakternya beda? Dan ini digunakan penelitian sampai ribuan orang. Bahkan di tahun 1870-an. Ada laboratorium khusus grafologi untuk melihat tulisan-tulisan orang nih. Dikelompokkan nih, tulisan-tulisan yang begini artinya begini ternyata, tulisan-tulisan yang begini artinya begini ternyata. Sampai akhirnya, oh ini karakternya menurut grafologi, dan itu akurasinya 85-100%, luar biasa kan. Jadi menurut kita cuma nebak-nebak doang gitu, ternyata ilmiah gitu ya. Bahkan ilmu ini sudah masuk ke dalam tes psikologis gitu ya. Dan luar biasanya 88% justru kita dipengaruhi oleh bawah sadar kita. Makanya bentuk tulisan, pola tulisan itu sangat mempengaruhi diri kita. Gitu ya. Kelihatan terpengaruh dari alam bawah sadar kita. Tulisan bisa berubah nggak? Bisa. Tapi polanya, ada pola utama yang biasanya ajeg. Nah, jadi ada pola-pola yang berubah, ada pola-pola yang ajeg. Grafologi melihat yang mana? Yang ajeg. Yang sama. Bikin tulisan dari awal sampai akhir polanya begitu. Itu yang dianalisa. Kalau yang polanya berubah-berubah, itu biasanya kita jadikan analisa minor, gitu ya. Yang kita ambil adalah analisa mayornya, tulisan-tulisan yang cenderung tidak berubahnya, gitu loh. Nah, kalau misalkan ngomongin alam bawah sadar itu adalah what we write. Kalau tulisan alam bawah sadar itu adalah how we write, bagaimana kita menulisnya, ya. Tulisan sebagai cermin diri. Tulisan bisa berubah nggak? Bisa. Contohnya gimana? Ada dua hal yang menyebabkan perubahan pada tulisan tangan. Gitu ya. Pertama adalah kondisi perkembangan psikologis seseorang. Oke, mungkin ada nggak nih di sini yang waktu remaja tulisannya titiknya pakai lope-lope? Ada? Ada. Ngaku ya. Leila Sari ya. Iya. Nah, ada yang tulisannya pakai lope-lope atau ada yang tulisannya titiknya bulat-bulat atau kayak hipnotis gitu ya, ada otak-otrek gitu ya. Nah, tulisan seperti itu khas biasanya pada remaja gitu. Khasnya pada remaja. Tulisan-tulisan yang di ornamen-ornamen itu artinya adalah kebutuhan akan perhatian. Dan itu wajar kalau di remaja ada. Karena dia peralihan dari anak kecil ke remaja itu biasanya akan terjadi perubahan secara psikologis. Makanya tulisannya akan berubah juga gitu.
Wajar nggak berubah? Wajar. Tapi ketika dia menjadi dewasa, tulisannya berubah lagi nggak? Ya, tulisannya berubah lagi. Gitu. Nah, pertanyaannya, yang sampai sekarang tulisannya masih lope-lope ada? Iya, mudah-mudahan nggak ada ya. Oke deh. Nah, itu ya. Jadi, salah satunya adalah perubahan psikologis, perkembangan psikologis seseorang itu mempengaruhi perubahan diri seseorang. Ya. Jadi tadi tulisan lope-lope, tulisan yang bulat-bulat, yang ada titik bulat-bulat itu cenderung pada remaja. Contohnya ya, berubah ketika udah mulai dewasa, mulai ajak dia berubah. Gitu ya. Nah, selanjutnya perubahan itu disebabkan oleh apa lagi gitu. Nah, setiap hari bisa nggak sih berubah tulisan untuk aspek-aspek tertentu gitu ya. Ada yang berubah, tapi biasanya bentuk tulisan itu nggak berubah. Pola tulisan nggak berubah, kemiringan tulisan nggak berubah. Jarak spasi, jarak sampai jarak spasi pun nggak berubah gitu. Hal-hal itu yang kita ukur. Yang kayak tulisannya sambung cetak gitu. Yang kadang-kadang saya kalau lagi cepet sambung, kalau misalkan ini cetak berubah, ya lihat lagi. Kalau misalkan grafologi, dia menilai kondisi seseorang ketika dia dalam kondisi tidak dalam tekanan. Jadi yang dinilai tulisannya adalah tulisan yang dia sedang rileks, bukan yang sedang stres gitu. Jadi kalau misalkan tulisannya berubah-berubah, yang kita lihat yang mana? Yang pada saat dia benar-benar di kondisi di mana dia bisa tenang gitu ketika menulisnya. Nah, itu berarti dia tidak dalam kondisi emosional. Itu yang kita lihat tulisannya. Tapi kalau misalkan kita tulisannya berubah-ubah, tulisannya jadi ada 3 jenis, gimana? Ya kita ambil yang menurut dia paling dia sering ngelakuin itu tulisannya itu dan paling dia suka. Biasanya itu yang kita analisa. Gitu. Seperti itu. Jadi yang kedua yang bisa menyebabkan tulisan tangan adalah kondisi emosi dan tertekannya seseorang. Seperti itu. Trauma berat juga bisa menyebabkan perubahan pada tulisan. Depresi dan lain-lain juga bisa membuat perubahan pada tulisan. Seperti itu. Oke, lanjut. Contoh perubahan karakter. Ini siapa, ada yang kenal? Siapa tuh? Justin Bieber ini. Ini Kembaran saya. Kembaran saya. Ada Mas Taufik Rahman. Luar biasa. Mantul. Mantul ya. Ini Justin Bieber waktu kecil, lihat deh tulisannya. Kelihatan ya? Besar-besar ya. Tangannya pun besar. Selebritas dia seneng banget. Dikenal banyak orang, seneng banget. Gitu kan. Tapi ketika dia dewasa, dia mulai ke arah remaja, lihat tulisannya. Lihat tulisan yang waktu dia kecil, tulisannya kayak gimana tuh? Kemiringannya gimana? Cenderung lurus dan miring kanan ya. Sedangkan ketika dia dewasa, lihat tulisannya. Miringnya berubah ke kiri. Ini bisa terjadi karena traumatis, mungkin dia nggak percaya sama orang-orang sekitarnya, sehingga dia lebih memilih untuk menjaga privasi dirinya, gitu kan? Terjadi seperti itu, gitu ya. Jadi ternyata perubahan dari remaja, dari anak-anak ke remaja pun berubah juga tulisannya. Gitu. Tapi biasanya udah sampai dewasa tulisannya akan ajeb seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih harus grafologi gitu loh? Jadi kita udah belajar tuh, grafologi bisa nilai nih orang ini seperti apa gitu ya. Jadi kenapa harus grafologi? Ini dasar banget nih. Menurut teman-teman kenapa? Kenapa yo? Oke, ada yang mau berpendapat? Kenapa grafologi? Lebih akurat kayaknya. Karena lebih akurat. Lebih akurat. Ya. Karena kita menilai pada saat dia secara langsung. Oke, good. Jadi kita bisa menilai langsung saat itu juga dan ibaratnya benar-benar ya waktu yang bersamaan dengan analisanya gitu ya.
Good. Ada lagi? Menghindari biaya tinggi. Menghindari biaya tinggi. Kata saya, grafolog juga sama aja analisa. Mahal kalau ke grafolog. Ke saya aja minimal bisa sampai 500.000 sampai sejutaan. Cari analisa. Pokoknya kalau ngerekrut orang yang salah kan biaya tinggi nanti kalau udah jadi pegawai. Iya gitu ya. Menghindari ya. Mantap, Menghindari Pak terjadinya Soeharto. salah rekrut gitu ya. Oke, good. Ternyata udah tahu ya manfaatnya luar biasa. Apalagi kira-kira? Mengapa sih harus grafologi? Lebih proyektif ya Om ya. Lebih proyektif. Kenapa lebih proyektif tuh? Gimana sih maksudnya? Karena secara tulisan bisa teranalisis secara langsung. Bisa Oke, mengetahui dari analisis secara langsung. karakter orang tersebut. Oke, good. Mantap. Ada lagi yang lain? Karena selain grafologi ini ada loh banyak tes di psikologi sebenarnya. Tapi kenapa sih yang diambil grafologi gitu? Kenapa? Lebih mudah. Lebih mudah. Oke, good. Ada lagi? Karena salah Oh. satu itu yang menyetuskan rahasia dalam tanda tangan. Waduh, mantap. Jadi bisa ngelihat rahasia tanda tangan juga. Ya, Iya. mantap. Oke. Tuh, di chat ada jawaban. Kata Besa, cerminan diri. Kata Kuntari, Jogja nggak bisa bohong. Makanya grafologi. Oke, nggak bisa bohong ya. Ya, benar. Jadi kalau tulisan tangan itu nggak bisa direkayasa gitu. Pada saat itu dia akan terlihat tuh tulisannya. Nah, ini sampai tanya, kenapa bro? Gitu ya. Kenapa, bro? Saya jawab ya. Oke, kepo gitu ya. Ini pada kepo semua yang nonton gitu ya. Oke, ini di YouTube udah sampai 50 orang nih hadir nih. Asik. Saya belum share padahal. Linknya tadi kayaknya Mbak Wati lagi share. Oke, dibantu juga di share ke teman-temannya yang lagi nonton gitu ya. Oke. Jadi ini alasan utamanya gitu ya. Praktis. Dibanding tools-tools yang lain gitu ya. Contoh yang lain ya, misalkan sidik jari gitu ya. Sidik jari kan harus ngeliatin tangan orang dulu. Semua orang belum tentu juga mau dipegang tangannya, diliatin pakai senter gitu kan. Grafologi, dia mau tahu dia mau enggak, kita ambil sampelnya aja, grafologi bisa kelihatan. Walaupun yang bagusnya adalah dia sadar pada saat dia sedang tes grafologi gitu ya. Tapi dalam keadaan nggak sadar pun tetap bisa kebaca tulisannya gitu ya. Jadi praktis, asal ada pulpen, ada kertas, bisa kelihatan gitu. Walaupun untuk tingkat akurasi yang tinggi itu ada standarnya gitu. Dan grafologi ini ada masa berlakunya. Jadi tulisan sekarang nggak bisa dianalisa untuk 6 tahun ke depan gitu. Tulisan sekarang itu berlaku sampai 2 bulan ke depan bentuk karakter seseorang gitu ya. Karena ini udah ada penelitiannya gitu. Jadi karakter seseorang bisa berubah gitu, dan sekarang udah semua di kalangan psikologi udah paham bahwa setiap orang itu dinamis gitu ya. Perubahan karakter itu bisa terjadi gitu ya. Nah, contoh nih. Ekstrovert sama introvert gitu ya. Ini paling gampang di dalam grafologi. Kalau misalkan teman-teman ikut YouTube saya gitu ya, suka lihat YouTube saya, di YouTube, di kanal YouTube itu udah ada tuh bahasan tentang introvert dan ekstrovert. Secara grafologi seperti apa dan arti introvert dan ekstrovert gitu ya. Sekarang gini misalkan, teman-teman ingat nggak waktu SD atau SMP atau SMA yang juara kelas, tulisannya besar-besar apa kecil-kecil? Kecil-kecil, Kak. Kecil-kecil. Oke, kecil-kecil. Kok bisa tulisan kecil-kecil jadi juara? Tulisan yang besar-besar kok nggak jadi juara? Oke. Ada alasannya. Nah, itu hubungannya dengan introvert dan ekstrovert. Sadari atau tidak, tulisan yang kecil itu adalah orang yang introvert. Gitu ya. Orang yang introvert senangnya gimana? Menyendiri. Menyendiri itu untuk recharge sendiri. Dan biasanya orang introvert itu thinking sifatnya. Thinking itu apa? Senang berpikir. Makanya jangan aneh, yang juara kelas itu rata-rata adalah orang introvert. Yang kutu buku, sedang bersembunyi di belakang, di depan, paling depan gitu ya. Fokus melihat gurunya aja gitu kan. Nah itu biasanya rata-rata seperti itu. Sama seperti jawaban teman-teman tadi yang kecil gitu. Nah, kenapa yang besar nggak bisa jadi juara kelas?
bukan nggak bisa. Ada juga yang juara kelas memang yang ekstrovert. Tapi rata-rata orang yang ekstrovert itu juara karena dia sosialnya yang bagus. Karena dia bisa menunjukkan dirinya. Gitu. Jadi orang ekstrovert ini senangnya itu jadi pusat perhatian dan senangnya itu bergaul, bersosialisasi. Dia ngecas dirinya kalau dia bersama orang lain. Gitu. Nah ini kalau misalkan kita kenal anak nih, kita bisa tahu nih anak ini sifatnya introvert atau ekstrovert. Kalau anak introvert kita paksa-paksain untuk maju ke depan gitu, liatin diri gini-gini, ya nggak sesuai karakternya. Justru dia senangnya berpikir. Bisa jadi permainan-permainannya pun arahnya ke arah berpikir. Beda dengan orang yang ekstrovert, emang senangnya dia bergaul, emang senangnya dia keluar rumah gitu. Kebanyakan orang tua nggak sadar, orang yang ekstrovert malah dipaksa untuk diam di rumah gitu. Padahal dia ngecas dirinya dengan cara bersosialisasi dengan orang lain. Kebayang tulisan besar-besar. Ini tulisan besar-besar contohnya. Orangnya senangnya eksis. Orangnya senangnya dianggap orang, dipuji orang, ketemu orang, dan ngecas diri dengan ngobrol sama orang, interaksi sama orang. Sama orang tuanya nggak tahu nih karakternya seperti itu. Akhirnya disuruh di rumah, kamu jadi anak jangan nakal-nakal, jangan banyak ngobrol sama orang, jangan banyak ini sama bergaul sama orang. Akhirnya kira-kira berkembang nggak potensi dirinya? Nggak berkembang, malah jadi mendem gitu. Dan kadang-kadang kita juga nggak ngambil kekurangan dari si eksis ini. Biasanya dia tidak terlalu unggul dalam konsentrasi, karena konsentrasinya mudah beralih ke sesuatu yang menurut dia menarik gitu. Dan dia sering bertanya dengan dengan kalau kata kita tuh kayak asbun gitu, asal bunyi gitu. Itu apa sih? Ini gimana sih? Ini gini. Kenapa? Dia senang dengan interaksi, dia senang dengan bertanya, dia senang dengan. Tapi kalau ketika dikasih tahu, dia emang agak nggak fokus. Wajar, itulah karakter seorang ekstrovert gitu. Karena dia lebih terarah pada interaksinya. Kita kadang-kadang ngadepin orang yang kayak gini nggak sabar, orang tua juga nggak sabar. Apa sih? Udah nggak usah banyak nanya, diam aja. Sedangkan orang ekstrovert senangnya bicara gitu. Apalagi kalau huruf A-nya itu terbuka. Nanti kalau misalkan kita belajar nih, ada huruf A yang terbuka yang menandakan dia talkatif. Talkatif itu kemampuan bicaranya besar gitu ya. Jadi dia lebih banyak senangnya bawel gitu, seperti itu. Nah, itu kalau kita nggak paham ini grafologi, kita akan memperlakukan anak kita tidak sesuai dengan kemampuannya. Gitu. Makanya hal-hal ini yang saya gunakan untuk grafologi for talent. Gitu. Jadi di grafologi for school, di grafologi for teacher gitu ya. Itu juga saya mengajarkan grafologi for talent. Bagaimana ngelihat potensi anak dari tulisannya. Gitu ya. Dari tulisannya apa sih yang menunjukkan potensinya dia gitu. Atau misalkan ini, si introvert yang senang menyendiri gitu ya. Introvert ini berarti orangnya thinking, senangnya berpikir. Kira-kira kalau misalkan dia kerja, cocoknya di kantoran atau di lapangan? Kantoran. Depan komputer gitu ya. Depan komputer. Jadi kebayang. Terus yang kedua kebayang gini. Kira-kira yang lebih cepat nih dapat kerjanya gitu ya. Itu rata-rata ya ekstrovert atau yang introvert? Tergantung. Iya, tergantung apa? Ekstrovert biasanya. Kalau tergantung apanya nih? Yo. Biasanya ekstrovert yang lebih cepat. Ya, kalau misalkan dia bisa menunjukkan dirinya, itu ekstrovert lebih cepat. Kalau kecuali perusahaannya melihat dari kapasitas kemampuan skill. Yang CV-nya lihat CV-nya doang gitu ya. Itu biasanya introvert gitu. Makanya sering terkecoh orang-orang dengan orang ekstrovert di luar sana. Orang ekstrovert itu dia jago dalam membawa diri gitu di depan orang lain. Makanya yang lebih cepat mendapatkan pekerjaan, mendapatkan posisi itu orang-orang ekstrovert gitu. Yang introvert itu biasanya jadi tim belakang tuh, balik layar, sutradara biasanya. Jadi orang-orang yang konseptor biasanya seperti itu. Dia pintar di situ, tapi nggak mau tampil seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini kalau misalkan kita nggak paham gitu, kita nggak tahu menempatkan dirinya di mana. Gitu. Makanya yang penting nih sebagai orang tua, sebagai guru gitu ya, sebagai praktisi anak gitu, itu sangat penting mengetahui karakter anak tersebut. Dari mana? Kita bisa lihat dari tulisannya. Nah, kalau ada yang tanya nih, biasanya nih pertanyaan yang sering.
Umur berapa sih bisa kelihatan karakternya dari tulisan tangan? Gitu. Nah, ini bisa dilihat dari umur 7 tahun. Semenjak dia bisa menulis dengan baik, gitu. Itu karakternya udah bisa kelihatan. Gitu. Kalau misalkan di bawah 7 tahun gimana? Anak-anak gimana? Ada namanya doodle. Makanya tadi di awal saya share sebuah flyer tentang doodle. Jadi kalau teman-teman praktisi PAUD gitu ya, atau praktisi TK gitu ya, anak-anak usia dini gitu, itu bisa juga dinilai lewat gambarnya atau coret-coretannya. Itu ada tuh, namanya doodles gitu ya. Nah, tadi kalau introvert sama extrovert, kalau bervariasi, kadang besar, kadang kecil, ini khas pada anak-anak di umur 7 tahun sampai 9 tahun, yang tulisannya masih belum ajak. Khas banget karakternya anak-anak, belum konsisten, imatur, atau tidak matang, gitu ya. Mudah ragu-ragu ketika mengambil keputusan, itu khas banget. Gitu ya. Nah, ini tulisannya kayak begini nih. Gitu. Bisa nggak sampai dewasa? Bisa. Orang dewasa juga masih kayak gini, berarti artinya ini juga gitu ya, belum konsisten. Kalau tulisannya naik turun gimana? Nah, pernah lihat di TV One kalau nggak salah, salah satu guru saya gitu ya, Master Yosandi itu menganalisa seorang artis. Gitu. Tulisannya naik turun. Beberapa bulan kemudian dia didiagnosa bipolar. Gitu. Jadi dari tulisan itu bisa kelihatan, oh ternyata moodnya naik turun berarti. Gitu kan tulisan arah tulisan itu kan baseline itu adalah motivasi seseorang. Gitu. Bagaimana mood seseorang seperti itu. Itu kelihatan tuh dari situ. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat tuh potensi anak kita, gitu ya. Potensi diri kita juga bisa kelihatan, gitu ya. Jadi find your strength potential with graphology. Gitu. Itu jadi yang salah satu yang dipelajari di Graphology for School. Ya kalau teman-teman tertarik untuk belajar lebih lanjut nanti bisa lewat buku itu buat dasar gitu ya, atau lewat pelatihannya Graphology for School. Itu salah satunya adalah melihat graphology talent. Bagaimana pola tulisan seperti apa dengan pola pekerjaan seperti apa atau jurusannya seperti apa seperti itu. Nah ini kalau manfaatnya di dunia pendidikan itu kita bisa mengetahui karakter siswa, pola penyerapan informasi siswa, dan pendekatan pada siswa. Dapat menjadi panduan dalam mengarahkan jurusan yang tepat sesuai bakat dan minat yang dimilikinya. Jadi ini luar biasa nih kalau teman-teman seorang praktisi pendidikan, ini sangat saya sarankan sekali gitu. Apalagi yang event selanjutnya ini kita bareng sama Malaysia. Jadi teman-teman akan dapat sertifikat juga dari AHA, ASEAN Hypnotherapy Association, untuk hipnoterapi for teacher. Oh, jadi hipnotis teacher gitu ya. Bisa hipnotis murid gitu, bisa menghipnotis anak, luar biasa tuh. Jadi sayang banget kalau nggak ikut gitu ya. Jadi kita akan belajar apa, bisa mengarahkan jurusan dan minat bakat anak seperti apa gitu ya. Contohnya ini yang simpel nih. Apa aja sih pelajari? Banyak banget aspek yang kita pelajari. Ini salah satunya aja nih, saya akan bongkar gitu ya. Ada yang pernah lihat huruf, atau sekarang lihat tulisannya masing-masing. Tadi kan udah disuruh nulis kan? Sudah pegang tulisannya? Sudah. Sudah ya? Oke. Sekarang kita cek. Huruf I sama J, kalau J-nya dititikin. Kalau J-nya nggak dititikin, itu nggak usah dilihat. Tapi kalau J-nya dititikin juga, berarti dilihat juga. I sama J, itu ada titiknya. Kalau titiknya dihitung nih, berapa yang nggak dititikin dalam satu paragraf tadi yang Anda tuliskan. Gitu ya. Kalau misalkan lengkap semua, berarti daya ingat Anda bagus dan Anda detail orangnya. Satu saja nggak dititikin, berarti Anda sering melakukan kelupaan. Jadi sering lupa tapi hal-hal kecil. 3 sampai lebih, itu berarti Anda sering lupa orang, waktu, tempat, gitu ya. Kalau nggak dititikin sama sekali, berarti Anda ceroboh. Coba dilihat lagi. Kalau titiknya nggak tepat. Kenapa? Kalau titiknya nggak tepat di atasnya. Oh, miring titik nggak tepat itu artinya beda lagi, Bu. Kalau titiknya sebelum hurufnya, itu berarti orangnya, kalau misalkan sebelum ya, kalau sebelum dari I misalkan sebelumnya, itu berarti orangnya sering menunda-nunda. Gitu. Kalau setelah hurufnya,
berarti orangnya terburu-buru. Itu kadang sebelum dan sesudah ada. Nah, itu makanya saya nggak bahas itu. Saya bahas di attention to detail dulu sekarang. Ini yang mayor nih. Yang kalau misalkan tandanya ini gitu ya, teman-teman titiknya ada yang hilang, berarti Anda pelupa orangnya gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan yang seperti ini, tadi yang saya bilang, kalau misalkan jadi sekretaris, kira-kira butuh yang gimana? Titiknya lengkap atau enggak? Lengkap. Akuntan. Ya, contoh-contoh pekerjaannya nih. Jadi, kalau titik pada I itu untuk melihat seberapa detail seseorang, seberapa dia atensi pada hal-hal detail itu besar gitu ya. Jadi kalau misalkan dititikin semua, berarti dia punya atensi terhadap detail. Memiliki kemampuan untuk memberi fokus dan perhatian pada hal yang bersifat detail. Tulisannya kecil, titiknya lengkap, itu berarti orang yang fokusnya tinggi. Gitu. Cocoknya jadi apa kira-kira? Accounting, contohnya, ya. Apalagi? Nih, analis lab. Kebayang ya, kalau kita ngukur COVID misalkan nih, virusnya berapa di dalam tubuh, di dalam dahak misalkan. Salah 10 aja, kebayang. Orangnya kita diagnosanya salah gitu ya. Bahaya kan? Gitu. Jadi dibutuhkan orang yang detail. Nah, dari sini bisa kelihatan nih, oh karakter anak didik kita ini orangnya detail nih gitu ya. Berarti dia cocok nih di pekerjaan-pekerjaan yang butuh hitung-hitungan, butuh yang detail gitu. Seperti itu. Oke. Nah, contoh lain. Lihat huruf A, teman-teman. Karena saya nggak bisa lihat satu-satu. Lihat huruf A-nya, teman-teman. Oke. Sudah? Lihat huruf A-nya terbuka atasnya nih, atasnya ya. Yang atasnya ini nih. Yang ada tanda panahnya tuh. Atasnya terbuka atau tertutup? Tertutup. Tertutup. Dan bulatannya besar atau kecil? Itu dulu. Besar, kecil. Bulatannya kelihatan kayak ada lubang atau nggak ada lubang? Gitu aja, paling simpelnya. Ada lubangnya. Ada lubang. Ada lubang. Kalau ada lubang dan besar, berarti dia orangnya penuh ide. Kalau dia lubangnya besar. Gitu ya. Kalau huruf A-nya, ini kita ngomongin yang atasnya dulu kebuka ya. A itu sama kayak mulut kita. Jadi kalau A-nya itu kebuka atasnya, berarti apa? Tokatif. Atau bahasa awamnya apa? Bawel. Bawel. Jadi semakin Anda A-nya terbuka gitu ya, semakin terbukanya lebar, berarti semakin bawel diri Anda gitu ya. Jadi lihat di hurufnya masing-masing, kalau A-nya terbuka berarti arahnya ke arah bawel gitu ya. Bawel ini bagus nggak sih? Bagus. Tapi jangan cuma sampai di sini doang gitu. Jadi gini loh, kebanyakan orang menilai cuma dari huruf A-nya doang gitu. Nggak gitu. Dalam grafologi itu untuk melihat satu karakter, itu dia harus membandingkan minimal tiga poin yang menunjukkan karakter itu. Misalkan gini, spasi antar kata. Bandingkan dengan huruf M kita. Kita nulis huruf M nih. Ukurannya, lebarnya berapa? M-nya. Bandingin sama spasi kita. Nah, kalau misalkan spasinya lebih kecil dari huruf M kita, berarti kita orangnya tidak terlalu menjaga privasi gitu. Jadi orangnya terbuka pada orang lain. Tapi kalau misalkan lebar-lebar, lebih lebar dari M kita, gitu ya, berarti kita menjaga jarak sama orang. Kebayangnya gini, huruf A-nya terbuka, tapi spasinya lebar. Kira-kira gimana orangnya? A itu kan bawel, terbuka, tapi spasinya lebar. Dan menjaga jarak. Jaga jarak sama orang. Di depan orang mungkin nggak kelihatan bawel, tapi kalau udah kenal sama seseorang, bawelnya baru kelihatan tuh. Gitu. Jadi Anda jangan cuma ngelihat dari huruf A-nya doang, tapi lihat juga dari huruf-huruf yang lain, dari pola-pola yang lain. Grafologi itu tidak sesimpel itu kawan gitu ya, tapi tidak juga seribet itu kawan gitu ya. Jadi akurasinya bisa dilihat dari situ. Oh ini huruf A, A ini orangnya bawel nih.
tapi ternyata dia spasinya lebar-lebar. Oh, berarti dia jaga jarak sama orang. Oh, berarti dia bawelnya kalau udah kenal dekat sama orang yang nyaman untuk dia. Oh, dia A-nya terbuka. Plus spasinya juga kecil-kecil, sempit-sempit gitu ya. Wah, ini orang kalau misalkan kita ajak ngobrol, dia langsung cerita nih rahasia dia nih gitu. Dia akan bawel nih cerita rahasia dia gitu. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat tuh. Seperti itu. Bahkan ini ada cerita lucu waktu kemarin saya ke Malaysia gitu ya bareng sama Master Farid. Saya datang ke Kementerian Pendidikan gitu ya. Ke Kesultanan kalau nggak salah, Kesultanan Johor Baru. Johor. Kesultanan Johor. Itu saya menganalisa wakil menteri kalau nggak salah. Dia ada pola-pola khusus gitu. Jadi ini grafologi juga ternyata nih selain huruf-huruf ini gitu ya, kita juga bisa melihat ada pola-pola yang arahnya ternyata ini ada arah ke loyalitas atau ke tidak loyal seseorang. Dan loyal ini hubungannya juga dengan rumah tangga. Ini orang ada kecenderungan nggak nih? Aku menangis gitu. Itu bisa kelihatan juga dari grafologi ternyata gitu ya. Dan pas udah dianalisa seperti itu orang itu langsung ketawa-ketawa gitu. Udah jangan dibilang-bilang ke yang lain gitu, dia kesap saya gitu. Itu luar biasa gitu. Jadi bisa ketahuan tuh dari situ karakter seseorang gitu ya. Jadi luar biasanya seperti itu. Nah, cocoknya kalau misalkan A-nya terbuka jadi apa? Nah, ini kan kalau ngomongin minat bakat nih, berarti kalau A-nya itu bawel dong gitu ya. Cocoknya orang bawel ngapain? Cocok nggak jadi guru? Cocok. Ya. Cocok banget. Jadi public speaker cocok. Jadi kita bisa lihat nih, ini karakter ini cocoknya jadi ini gitu ya. Nah, contoh lain, huruf E. E itu hubungannya dengan telinga. Kalau E-nya kelihatan bolongnya gitu ya, ada bolongnya, berarti dia orangnya open-minded, mau mendengarkan orang lain. Tapi kalau E-nya tipis, nggak kelihatan bolongnya, itu berarti dia skeptis. Nah, kalau ada bolongnya, kira-kira mau ngedengerin orang, cocoknya jadi profesi apa? Psikolog. Ya, good. Psikolog. Tempat curhat orang ya, BK tuh. Cocok tuh jadi guru-guru BK gitu ya. Terus jadi apa lagi? Konsultan. Nah, itu jadi dari grafologi, dari huruf-huruf, dari pola tulisan, itu bisa kelihatan. Ini arahnya kemana nih potensi orang ini gitu loh. Nah, makanya saya tertarik mengajarkan grafologi ini untuk para guru dan para orang tua. Supaya apa? Supaya paham kayak gini nih. Ini anak saya ini arahnya kemana nih? Gitu. Karena di dalam minat bakat kita harus bisa mengasah anak didik kita gitu dan anak kita supaya di waktu ketika dia remaja menuju dewasa dia sudah bisa menentukan arahnya kemana. Ini sampai remaja dewasa kadang-kadang kitanya aja sebagai orang tua bingung. Ini arahnya kemana nih anak saya gitu loh. Minimal Anda punya tools ini, Anda bisalah menentukan salah satunya ngelihat dari tulisannya. Oh, ini arahnya ke sini nih gitu. Coba deh samain sama diri kamu. Coba tanya ke diri kamu, bener nggak sih kamu seperti ini dan memang arahnya ke sini? Gitu. Insya Allah kalau menurut saya kalau memang dia tulisan ini sesuai gitu ya dengan apa yang dia tuliskan, itu akan sesuai juga karakternya dan potensinya seperti itu. Jadi sayang kalau teman-teman nggak belajar ini. Makanya saya sampai mengundang cikgu juga tuh dari Malaysia gitu untuk mengajarkan teman-teman tools yang lain untuk memudahkan gitu ya. Nah, ini contohnya nih untuk satu karakter, satu jenis sifat itu minimal harus terlihat 3. Ya. Misalkan untuk melihat orang yang sekretif, orang yang pintar jaga rahasia, itu harus melihat tulisan yang begini, begini, dan begini. Itu ada 3 tuh yang saya tunjukin, gitu kan. Untuk melihat orang ini detail, dia harus lihat A, B, C-nya apa. Orang yang spiritualnya tinggi, dia lihat harus titik I-nya. Titik I-nya ngambang di atas, gitu. Nah, seperti itu. Lihat dia harus melihat huruf zona atasnya ke atas, gitu. Huruf L, huruf K yang ada tangkainya itu tinggi, gitu. Nah, seperti itu. Jadi nggak serta-merta kita cuma ngelihat satu tanda, udah langsung bilang karakternya begini. Nggak gitu. Grafologi itu
ilmu yang ilmiah. Jadi untuk membuat analisa yang ilmiah, teman-teman juga harus pintar untuk melihat secara umum gitu. Apalagi karakter yang ada pada orang tersebut gitu. Jadi ada yang karakter yang mendukung, menguatkan, ada yang justru mengkontrakkan karakternya gitu loh. Mengkontrakkan sifatnya, sorry. Jadi sifat-sifatnya kita bisa lihat tuh dari situ. Nanti ada yang mendukung sifat A gitu ya, ada yang justru tidak mendukung sifat A gitu ya. Seperti itu. Nah, itu tentang grafologi dasar. Nah, ini teman-teman untuk yang ini teman-teman bisa dapatkan juga di buku yang 15 aspek itu kalau nggak salah udah lengkap untuk bahas ini gitu ya. Di pelatihan Super Teacher juga ada untuk ini. Hari ini juga saya bahas kurang lebih itu 5%-nya teman-teman tadi sudah tahu tuh kayak gitu. Grup titik I kayak gimana, extrovert, introvert kayak gimana. Tadi kita udah bahas ya. Nah, yang selanjutnya apalagi sih yang dipelajarin di grafologi Power School? Itu adalah tanda tangan. Nah, ini yang ilmu yang menarik juga nih tanda tangan ini gitu ya. Tanda tangan sama tulisan itu sama nggak sih? Artinya? Beda. Kalau Anda nulis nih, Richard, gitu ya, RICHAD, Anda bikin tulisan Richard itu tulisannya sesuai nggak hurufnya? Sesuai. Tapi kalau Anda bikin tanda tangan nih, nama saya Richard, tapi tanda tangannya kira-kira bentuknya Richard nggak? Beda-beda. Beda-beda. Jadi kalau tanda tangan itu lebih ideal ya, terserah kita ya. Benar nggak sih? Lebih misterius. Iya. Lebih misterius. Nggak misterius juga sih. Kalau saya tanda tangannya udah sama dengan tulisan saya gitu ya. Jadi gini teman-teman, kita bahas tentang tanda tangan. Beda nggak sih tulisan sama tanda tangan gitu ya? Ibarat diri kita nih, ibarat ada buku deh. Ada buku itu ada cover, ada isinya. Benar nggak sih? Ada cover, ada isinya. Nah, covernya itu adalah apa yang dilihat sama orang. Gitu loh. Nah, itulah yang disebut tanda tangan kalau di dalam ilmu grafologi. Nah, isinya itu apa yang ada di dalam diri kita. Gitu. Jadi, kalau tanda tangan itu apa tadi? Cover ya. Cover. Tangan itu cover. Tulisan tangan adalah isinya. Isi. Gitu ya. Cuman pertanyaannya gini, Anda pernah ke toko buku Gramedia? Nggak usah sebutin merek deh, toko buku apa aja deh. Pernah? Ya, pernah. Pernah ya. Kalau datang ke toko buku nih, bukunya kira-kira dibungkusin nggak? Plastik. Diplastikin ya. Jadi kira-kira kalau mau lihat isi bukunya bisa nggak? Enggak. Nggak bisa. Berarti yang kita lihat apanya? Cover. Covernya. Ya. Jadi ternyata cover itu penting. Karena yang pertama kali dilihat orang adalah covernya. Gitu ya. Misalkan kita nih, kayak saya nih. Saya ada yang kira nggak? Saya pakaiannya kayak gini, kira-kira saya apa nih? Profesinya? Artis. Artis. Sebenarnya sih sering jadi artis gitu ya. Walaupun lebih sering lagi nggak jadi artisnya. Penyiar radio. Penyiar radio gitu ya. Karena apa? Karena ngeliat covernya, ini ada ada mic gitu ya. Jadi orang karena terkecoh oleh si cover. Padahal aslinya saya adalah PNS sebenarnya. Di rumah sakit jiwa gitu ya. PNS Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa. Rumah sakit jiwa gitu. Jadi kalau orang yang nggak ngeh gitu ya, nggak mungkin nih ngelihat karakternya seperti itu gitu ya, ngelihat tampilannya seperti itu. Tapi inilah yang disebut cover. Gitu. Sama dengan tanda tangan. Tanda tangan pun ada cover, ada isinya. Belum tentu sama cover sama isinya. Bagaimana orang menunjukkan dirinya, itulah tanda tangan. Gitu ya. Jadi tanda tangan adalah ideal self, tulisan tangan adalah real self. Ini di podcast hari ini nih sama Mas Sakti ini luar biasa nih. Ini saya bongkar semua gitu. Walaupun dengan waktu yang terbatas ini. Jadi ada ideal self, ada real self. Ideal itu bagaimana kita ingin dilihat orang. Kebayang nggak logo diri kita? Jadi kayak saya nih, Richard nih logonya, atau saya punya perusahaan nih. Saya harus bikin logo. Kebayang nggak logonya harus bagus apa enggak? Bagus. Harusnya bagus ya.
Dan harusnya logo itu mencerminkan diri kita nggak sih? Dan harusnya logo itu punya konsep yang positif nggak sih? Nah, kalau Anda lihat Pertamina, kalau Anda cek nih, cari Pertamina aja bikin logo itu berapa miliar minimal untuk bikin logonya dia yang sesimpel itu menurut kita. Tapi apa? Tapi maknanya positif di baliknya. Itu buat bikin perusahaan. Kebayang gimana diri kita yang lebih berharga dari sebuah perusahaan. Anda bikin logo asal-asalan. Anda bikin logo nggak tahu maknanya apa. Gitu loh. Itu permasalahan kita. Dan permasalahan anak didik kita di situ. Dan mitos yang paling sering diajarkan ke anak didik kita adalah kalau bikin tanda tangan seribet mungkin biar orang nggak bisa nirunya. Benar nggak? Betul. Ya kan? Benar apa salah? Betul, biar nggak ditipu, biar nggak ditipu katanya. Faktanya, tanda tangan yang berupa simbol itu lebih mudah ditiru dibanding tanda tangan yang tanda tangan yang jelas terbaca. Karena kalau kita perbesar menggunakan tanda tangan yang jelas terbaca, itu pola guratannya itu kelihatan perbedaannya kalau misalkan dia ditiru. Kalau orang niru kebanyakan neken nggak sih? Lebih ditekan nggak? Atau kalau dia pakai pensil nih, biasanya ditulis dulu kan, baru dibikin. Kalau misalkan itu pakai pakai mikroskop dilihat tuh, itu ketahuan. Kalau yang tulisannya jelas. Tapi kalau misalkan tulisannya asal-asalan, gitu, itu kelihatan banget. Kalau misalkan ditiru nggak kelihatan. Justru lebih mudah ditiru dibanding yang tadi tulisannya jelas. Seperti itu. Faktanya ya. Dan tulisan-tulisan yang terbaca, tulisan tanda tangan yang terbaca, itu menandakan diri yang terbuka. Diri yang positif. Gitu ya. Sedangkan kita mengajarkan kepada anak didik kita untuk membuat tanda tangan yang tidak terbaca. Tanda tangan yang seribet mungkin. Otomatis karakternya pun akan seribet mungkin, setidak terbaca juga gitu, setertutup itu gitu loh. Makanya salah satu yang diajarkan dalam grafologi Power School adalah bagaimana membuat membuat tanda tangan yang mencerminkan karakter yang positif. Emang iya kalau misalkan kita merubah tanda tangan karakternya menjadi positif. Kalau kita yang udah kepalang ya kepalang memang. Tapi kalau misalkan anak didik kita gimana? Kita mau ngebentuk anak kayak gini nih. Anda dikasih nama. Nama saya adalah Amanah misalkan. Anda dikasih nama Amanah. Ketika Anda diomongin sama orang lain gitu kan, nama Anda siapa? Amanah. Itu jadi doa nggak buat Anda? Jadi doa dan jadi hal yang positif. Ketika orang mau menitipkan sesuatu sama Anda ingat nama Anda. Oh, saya orang yang amanah gitu loh. Nama saya Amanah. Malu kalau saya nggak amanah. Gitu. Sedangkan kalau misalkan Anda dikasih nama yang ribet misalkan, Kucrut misalkan, dan nggak jelas gitu. Nama Anda Kucrut dan nggak jelas gitu ya. Kira-kira ketika Anda dititipin barang sama orang, saya mah namanya juga Kucrut, nggak jelas. Anda bisa mengkhianatinya dengan mudah gitu. Jadi ibaratnya sama, si tulisan itu adalah doa juga untuk Anda dan membentuk karakter Anda juga salah satunya. Tapi kalau misalkan saat ini kan udah kepalang ya, Anda udah punya tanda tangan gitu. Makanya saya lebih sarankan ini kepada anak didik Anda. Jadi Anda mengajarkan pola tanda tangan yang positif. Dan ini sudah diteliti dari 1.000 lebih tokoh dunia gitu. Yang dilihat tanda tangannya dan dilihat polanya. Akhirnya dibentuklah satu buku gitu ya. Bukunya bahasa Inggris lumayan tebal, harganya puluhan juta gitu ya. Saya mengutip beberapa isinya gitu dan itu salah satunya yang saya share di sini. Gitu. Nah, yang paling simpel adalah Anda lihat Presiden Indonesia hampir semua tanda tangannya ada kecuali 2 presiden gitu ya. Itu tulisannya ada tulisan namanya. Percaya atau tidak? Gitu. Lihat deh. Kecuali 2 presiden kita. Oke. Soekarno tulisannya Soekarno. Benar-benar tulisan namanya Soekarno. Seret dia. Di akhirnya pakai coretan. Nah, coretan akhir itu artinya orang yang sering menebar pesona gitu ya. Jadi wajar juga sih kalau misalkan selain dia terbuka orangnya tapi sering tebar pesona juga gitu ya. Soeharto, tulisannya kalau misalkan ngelihat tanda tangannya juga sama, S. Harto. Habibie, lihat tanda tangannya, Habibie benar-benar Habibie.
Susilo Bambang Yudhoyono. Megawati bener, gitu ya. Saya tidak akan menyebutkan presiden yang lain tulisannya seperti apa. Di antaranya yang tadi gitu ya. Itu tulisannya sesuai dengan namanya. Berarti orangnya terbuka. Oke, ini contohnya nih Soekarno, gitu ya. Oke. Ini Barack Obama, ya. Tulisannya juga B, Barack Obama, gitu ya, kelihatan tuh. Habibie ini, kelihatan juga jelas Habibie, gitu ya. Nah, jadi yang kita pelajari tadi, yang pertama adalah fundamental grafologi. Di dalam grafologi for school itu kita belajar grafologi secara umum, karakter secara umum, bagaimana menilai seseorang dari grafologi. Yang kedua, kita bisa melihat talent, gitu ya, potensi seseorang, potensi kemampuan seseorang, karakter seseorang yang memang sesuai dengan apa yang arahnya dia nantinya, gitu ya. Yang ketiga, kita bisa juga melihat tanda tangan tadi ya, tanda tangan. Jadi tanda tangan itu yang positif seperti apa, kita akan pelajari juga di grafologi for school, grafologi for teacher. Jadi kalau teman-teman tertarik bisa nanti hubungi Mas Sakti atau di komen di grup atau di YouTube juga boleh gitu ya. Nanti akan saya arahkan gitu ya. Ini yang terakhir nih yang penting. Kebanyakan grafolog nggak main di sini gitu ya. Di grafologi di Indonesia ada senior saya namanya Deborah Dewi. Dia pakarnya di forensik grafologi gitu ya. Jadi kalau misalkan sering lihat di TV ada kasus pembunuhan, biasanya dia yang diundang. Gitu. Kalau satu lagi guru saya namanya Yosani Lipsan, itu kalau itu grafologi artis gitu ya. Jadi sering banget dia mondar-mandir di TV ngebawain grafologi untuk tanda tangan atau tulisan tangan artis gitu, ngebaca karakternya gitu ya. Guru-guru saya hampir semua adalah orang-orang terbaik di grafologi Indonesia gitu ya. Dan alhamdulillah saya merangkumnya ilmu-ilmu tersebut menjadi satu ilmu yang formula yang luar biasa untuk school gitu ya. Nah, ini formula yang luar biasa karena kita bisa melihat dari forensik gitu ya, dari bentuk tulisan gitu ya, ternyata bisa kelihatan juga masalah seseorang gitu. Nah, ini contoh nih. Ada yang pernah lihat tanda tangan ini nih, resiko bully gitu ya. Kita ngomongin resiko bully nih. Atau resiko kekerasan deh. Ciri-ciri anak, tadi kan saya pernah bahas di awal tuh, saya datang ke sekolah, tiba-tiba saya dapat sampel, saya suruh ngebagi sampel anak itu mana yang bermasalah, kata menurut mereka. Saya bagi, dapat sampel yang menurut saya butuh perhatian. Salah satunya saya bilang ada resiko bullying, gitu ya. Kenapa bisa resiko bullying? Pertama, itu tulisannya tekanannya kuat. Jadi orang-orang yang tulisannya tekanannya kuat, itu punya daya fisik yang kuat. Positif nggak? Positif. Gitu ya. Tapi kalau diikuti dengan pola yang lain, itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Gitu. Jadi makanya saya bilang grafologi itu nggak bisa cuma menilai satu pola doang. Tekanan kuat berarti fisiknya kuat, gitu ya. Kalau Anda lihat salah satu gubernur ya, dulu gubernur di Jakarta, tulisannya dia kuat tapi patah-patah. Nah, ini kan siapa ya? Karakternya tahu ya. Jadi emosinya meledak-ledak gitu. Nah, jadi tekanan kuat itu hubungannya dengan energi vitalitasnya kuat, gitu ya. Tapi kalau diikuti dengan tulisan yang runcing-runcing, bisa di atasnya, bisa di bawahnya. Kalau runcing di atas itu keras kepala berarti ya. Huruf-huruf runcing kayak misalnya A gitu ya. Huruf T yang ada yang kalau misalkan kita lihat dari di balik itu bentuknya seperti V gitu ya. Ada cenderung di bawahnya tuh pembentuk segitiga gitu. Itu adalah karakter keras kepala. Runcing-runcing, angular juga adalah orang yang siap untuk bersaing dengan orang lain, gitu ya. Orang yang siap beradu, ngambil tindakan dengan orang lain, gitu. Itu makanya yang runcing-runcing segitiga itu hati-hatinya seperti itu. Stubborn. Atau di bawahnya juga segitiga juga sama. Itu agresivitas fisik. Karena zona bawah itu adalah zona fisik gitu ya. Nah. Tada. Mungkin ada yang pernah lihat orang ini gitu ya. Jadi kebayang ya tulisannya mirip siapa gitu ya. Segitiga-segitiganya gitu kan. Kalah. Ya kita nggak ngomongin
kalah atau menangnya deh. Kita ngelihat tanda tangannya aja deh. Jadi ini yang ditunjukinnya aja segitiganya banyak banget gitu loh. Kebayang nggak? Dia punya agresivitas tapi ditunjukin gitu. Makanya dia rela bersaing gitu. Tapi dia ini percaya dirinya tinggi. Lihat deh, tulisannya besar. Gitu loh. Tanda tangannya juga besar. Dan orang angular itu berarti orang yang siap bersaing. Berarti dia orangnya kompetitif. Gitu. Jadi positifnya bagus banyak dari si Donald Trump ini gitu. Walaupun tadi kalau ngelihat dari sifat yang tadi, berarti ada kecenderungan ke arah agresifnya juga ada gitu. Hati-hatinya ke situ. Kebayang kalau ada di tanda tangan anak kita atau di tulisan tangan anak kita gitu loh. Yang saya sering lihat adalah yang kemarin kenapa saya bilang ini ada resiko bullying, itu tulisannya semuanya runcing-runcing besar-besar. Kebayang dong. Orang itu katanya adalah preman sekolahnya ternyata. Gitu ya. Jadi pas dilihat tulisannya besar-besar, saya sampai ngomong ke guru BK-nya, ini nih kayaknya resiko bullying. Bener ternyata, ini preman sekolahnya gitu ya. Jadi dari grafologi bisa kelihatan tuh kecenderungan masalah anak kita. Terus yang selanjutnya juga ini, huruf D yang membulat seperti ini artinya sensitif to criticism, orang yang sensitif kalau dikritik. Ini contoh-contoh yang kita harus hindari ya, maksudnya kita harus menjaga supaya dia nggak tersinggung gitu ya. Yang D-nya ngebulat, silakan tulisannya dilihat masing-masing, boleh tuh. Huruf D-nya kira-kira ngebulat nggak? Ini atasnya nih tangkainya. Atau huruf T-nya ngebulat nggak tangkainya? Gitu. Kalau ngebulat berarti orangnya sensitif kalau dikritik. Gitu. Ya, oke. Penulis sensitif terhadap kritikan membuatnya susah maju. Jadi kalau misalkan negatifnya adalah orang yang nggak mau dikritik biasanya susah maju. Tapi positifnya dia karena sensitif ya, orangnya sensitif, dia bergeraknya cepat. Dia bisa merasakan empati pada orang lain. Dia sensitivitasnya tinggi juga kepada orang lain. Jadi ada positifnya, ada negatifnya. Kira-kira nih, karakter orang Indonesia yang seperti ini, ingat nggak di presiden kita ada yang mana? Tada. Lihat huruf D-nya. Besar banget ya. Iya, iya. Betul, Jadi betul, betul. Iya. Lihat ya ketika dia ada bencana, cepat banget. Tapi ketika dia dikritik juga cepat banget. Gitu ya. Jadi sensitivitasnya membawa dia untuk positif dan ada juga negatifnya. Gitu. Tapi terlepas dari itu, ini tanda tangannya juga sama, tulisan asli nama dia gitu ya, berarti orangnya terbuka gitu ya. Tulisannya juga 2 kali lipat dari tulisan tangannya, berarti dia orang yang cukup bisa menampilkan dirinya dengan baik gitu kan. Plus sensitivitasnya juga bagus, dia ke arah dia mau cepat untuk bertindak ketika ada masalah seperti itu. Jadi luar biasa, dari tulisan itu kita bisa tahu juga nih kecenderungan masalah seseorang gitu ya. Contoh yang lain, dari tulisan tangan juga kita bisa tahu nih orang ada kecenderungan berbohong atau tidak gitu ya. Ini rahasia sebenarnya, tapi saya akan kasih dikit aja. Karena 22 tanda kebohongan gitu dari untuk melihat kebohongan seseorang. Orang ini cenderung pembohong atau tidak itu ada 22 tanda. Saya akan memberitahu beberapa tanda nih. Yang pertama adalah sekretif gitu ya. Jadi sekretif itu orang yang bisa menjaga rahasia. Biasanya cenderung juga bisa berbohong gitu ya. Jadi yang huruf O-nya ada lingkaran bulat begini gitu ya, itu biasanya juga arahnya ke situ gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, cuma 1 deh. Nanti 21 lagi teman-teman kalau udah belajar lebih lanjut gitu ya. Oke. Ini karena waktu terbatas, jadi saya langsung ke suicidal. Suicidal ini ternyata dari tulisan juga bisa ngelihat nih kita. Ini ada kecenderungan ke arah bunuh diri nggak gitu loh. Nah, ini saya ambil dari beberapa kasus yang terjadi gitu ya. Tanda-tanda yang bunuh diri itu ada banyak gitu ya. Salah satunya adalah triangular simbol gitu ya. Itu yang bunuh diri yang kemarin tuh yang bukan bunuh diri, membunuh orang yang anak SD anak remaja membunuh anak SD, itu ada tanda itu gitu ya. Kalau yang ini kita akan bahas tanda yang lain nih. Tanda ke arah depresi. Kalau tulisannya cenderung ke bawah gitu ya, semuanya ke bawah, itu berarti ke arah depresi. Gitu. Kalau kita ngelihat tulisan anak kita, oh ternyata udah mulai ke bawah-bawah semua nih. Nulisnya miring ke bawah gitu ya. Berarti itu udah ada tanda ke arah depresi. Gitu. Hati-hati nih.
Ini harus ditanya nih. Makanya ini waspada. Saya bilang 7 tanda waspada tuh ini. Salah satu tanda waspadanya. Ini kalau udah ada tanda begini, ini kita harus waspada nih. Anak kita ada apa-apa nih. Harus tanya nih, ada apa yang dirasakannya. Kenapa sih gitu. Atau mungkin lelah atau apa. Karena tanda ini muncul nih, yang miring ke bawah ini muncul gitu ya. Itu kondisinya bisa 2. Bisa dia terlalu lelah gitu. Kecapean. Kalau orang capek kan gimana sih? Lesu ya. Nulis juga jadi lesu gitu kan. Atau yang kedua, karena memang secara psikologis dia sudah masuk ke fase depresif. Gitu. Jadi kelihatan termunculkan lewat tulisannya. Nah, yang kedua ini yang disebut sudden death. Nah, kalau ini termasuk tanda mayor kalau saya. Jadi kalau ada tanda ini nih, Anda hati-hati. Kalau ada tanda ini, kelihatan nih nukik gitu ya. Ini bentar lagi dia udah merasa dirinya udah nggak berharga biasanya. Ini self destruktif arahnya nanti. Dia akan merusak dirinya dengan cara apapun gitu ya. Baik fisik maupun secara mental gitu. Nah, ini contohnya yang kemarin. Kalau Anda cermat gitu ya, dan saya jadi orang tuanya, saya akan langsung tanya anak ini kenapa gitu. Kalau kita lihat nih di bawah nih, kita lihat tulisannya menukik ada, gitu ya. Kita lihat akunya juga, U-nya juga K, AK, strip, menukik, gitu kan. Ini kita lihat yang lain deh, yang lebih jelas. Nah, di sini nih, kita lihat. Oke. Semuanya, lihat muanya, nyanya ke bawah. Gitu ya. Jadi ini banyak tanda-tandanya nih, kelihatan udah jelas ini, gitu kan. Nah, ini harusnya kalau misalnya terjadi orang tua, itu kita harus udah aware gitu. Wah, ini ada kecenderungan ke arah sana gitu. Dan kita harus mulai untuk mencari nih apa masalah yang ada pada anak kita. Jadi grafologi for school itu nggak cuma belajar analisa tulisan tangan karakternya gimana, tapi belajar juga tadi tanda tangan, belajar juga tadi bakat anak arahnya kemana gitu kan. Terus kita juga belajar bagaimana masalah yang terjadi pada anak didik kita. Jadi luar biasa loh. Kalau misalkan teman-teman ingin mengetahui ini lebih lanjut, nanti juga ada program dari saya dan Kak Sakti. Teman-teman bisa join di New Normal Super Teacher, seminar antar bangsa ini dari Indonesia dan Malaysia gitu ya. Jadi teman-teman akan diajarkan juga grafologi for teacher, sekaligus grafologi for school juga yang tadi udah disebutkan tadi gitu ya. Plus jadi teman-teman juga akan dapat gelar non akademis ya untuk super teacher-nya dari hipnoterapi dari AHA, ASEAN Hypnotherapy Association gitu ya. Jadi sayang banget kalau nggak ikutan, nanti bisa daftar lewat saya atau lewat Kak Sakti. Terus juga ini di acara terdekat ada Doodles untuk yang teman-teman praktisi PAUD untuk melihat karakter anak didik yang PAUD ya, yang masih usia dini gitu ya. Melihat karakter lewat gambar. Ini jarang. Setahun paling saya ngadain cuma sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman ini sayang banget kalau nggak ikut gitu ya. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator kita yang luar biasa, Mas Sakti. Ya, silakan Mas Sakti. Baik, tepuk tangan yuk buat Master Richard, luar biasa, keren banget. Terima kasih banyak Master Richard atas ilmunya. Mudah-mudahan kita jadi lebih tahu karakter kita, tulisan kita, dan pembentukan karakter kita ke depannya. Dan insya Allah informasi yang Zoominar Super Teacher itu akan saya sampaikan besok. Mau yang pesan bukunya, buku bestseller grafologinya, atau mau ikut trainingnya, bisa melalui saya. Ini live on YouTube di Master Richard, nanti masuk di channel YouTube Master Richard juga, dan saya izin record juga biar masuk ke channel YouTube saya, gitu ya Master Richard ya. Oke, siap. Mungkin terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri, kita gimana? foto bersama dulu yuk, foto bersama. Oke deh. Kita buka video-video kita, ya. kita foto bersama dengan Master Richard. Baik. Gayanya gimana Master Richard? Kok nggak ada sih? Bebas. Oh, jempol tuh. Ini kayak bulat apa? Oke aja kali ya, bebas ya. Jempol aja. Oke, siap ya.
Nah, saya bantu foto. Ini ada dua. Baik, hitungan ketiga. 1. Buka videonya semua yuk. 1, 2, 3. Oke, Oke, satu mantap. kali lagi. Ini kan ada dua sisi. 2 slide, betul. Yuk. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak teman-teman ya. Saya tutup Mantap. pantun. Kalau ada Oke. sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata sakti yang salah, kami yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada siri, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa di YouTube atau di grup aja ya, karena waktu Iya. juga sudah menunjukkan jam 21.30 gitu ya, buat yang di Papua itu udah malam banget gitu ya. Iya, Nanti kita terima lanjutkan kasih. lagi. Oke. Bonus Bye-bye. waktunya. Terima kasih Master Richard. Semoga kita doakan sehat selalu Sama. Master Richard ya. Oke. Pamit.